Ayah saya itu mantan anggota dewan DPRD. Itu ditembak, nggak ada sedikit pun itu dianiaya. Dada sebelah kanan atas. Tembak dari jarak 30 cm. Tembus dia, Pak. Otak pelakunya adalah Luhur Sentosa Ginting yang menyiapkan senjata api ilegal dia. Eksekutornya hanya dibayar 10 juta dia mau nembak itu. Salah satu daripada pelaku yang ini udah diancam, Mas, akan dibunuh jika mengatakan yang sebenarnya di dalam rutan. Saya yang nangani, saya diancam bunuh di ruang sidang, Mas. Seret si Togar tuh kita bunuh di persidangan ini. Mau dibacok dengan kampak, batal. Dia udah berapa kali percobaan itu kan? Iya. 2 kali. Jadi udah nggak yang ketiga lah. 40 gitu ya? Iya. Jadi makanya di sini lucu. Dakwaan ini jelas semuanya. Iya. Ya, kok bisanya ngelenceng ke pasal itu? 3, 2, 1, close the door, Deng. Oke. Kembali lagi bersama saya Surya Utama. Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik di LBU, Lembaga Bantuan UIA. Dan kita selalu punya komitmen untuk menjadi sarana untuk siapapun, rakyat dari kalangan apapun, untuk menyuarakan keadilan di sini. Kita akan bantu rakyat terus, apapun, ya. Dan kita kedatangan tamu dari Langkat, seorang kepala desa sekarang dengan Ibu Susilawati Bersumbiring. Oke, dan Bu Susi dan ini Rika dan Bapak Togar Lubis, kuasa hukum. Jadi ini masalah pembunuhan. Dibunuh, ya. Jadi dibunuh, namun proses peradilannya ada satu pertanyaan besar. Tapi sebelum dibunuh ini ada ceritanya lagi. Ini karena ini dulu berhubungan dengan pejabat daerah berarti ya, pejabat desa dan juga oknum ormas yang melindunginya. Ceritanya dulu gimana, Bu? Ibu awalnya dulu masih jadi bidan ya sebelum kepala desa ya? Gimana, Ibu? Apa yang terjadi pada tahun 2021 dulu? Adanya selebaran surat yang mengharuskan kepala desa, masyarakat tuh harus menjual kepada satu orang saja. Menjual apa? Hasil bumi kelapa sawit. Oh, jadi surat dari kepala desa kalau hasil bumi cuma dijual untuk kepada satu orang, monopoli berarti? Iya. Padahal kan hak kita dong, kita punya hasil bumi mau jual ke siapa aja. Iya. Ibu protes tuh? Ibu protes sebenarnya lebih kepada menanyakan ke kepala desa. Oh, cuma nanya? Oke. Iya. Kenapa sih buat selebaran tanpa ada konfirmasi ke masyarakat, ke warga gitu? Iya. Kami juga berhak bebas menjual hasil bumi kami. Kami berhak merdeka seperti desa-desa lain. Mengingat selama ini kami mendapat tekanan dengan datang ke kantor desa untuk menanyakan tuh udah suatu yang kami kumpulkan kekuatan keberanian yang luar biasa. Kenapa masih takut, Bu? Emang ada apa? Apa yang membuat kok warga untuk datang nanya aja takut? Apa yang pernah terjadi sebelumnya? Karena di sana, Pak, kami bertahun-tahun terintimidasi dengan premanisme. Desa mana? Desa Besi Lemukit Lembasah, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat. Oke, terus? Kemudian ada rasa kita harus bertanya, kita harus nggak selamanya kita harus seperti ini gitu. Kita harus keluar dari zona ini, kita harus merdeka. Paling tidak di hasil bumi kita harus bebas kemanapun kita mau menjualnya. Kemudian kami menunggu kepala desa, kami sampaikan ke kantor kepala desa. Kepala desa pun juga tidak bisa berbuat apa-apa, mungkin juga dia di bawah tekanan, Mas. Kemudian mungkin dia menelpon pihak tersebut. Kemudian mereka datang marah-marah. Mereka ini siapa? Ormas. Ormas, oke. Iya. Marah dan datang? Datang marah-marah dan memaki, caci maki. Ada kami yang ditendang pakai aku, ada yang dipukul. Padahal ibu-ibu nih? Ibu-ibu. Oke. Dan saat itu kami... Yang mukul laki-laki? Iya. Banci banget lu, Bos. Ya, terus? Dan saat itu kami tidak boleh merekam, Mas. Iya. Kami ada teman itu satu yang memberanikan diri merekam suara sembunyi di bawah dalam jilbab. Ada yang sempat rekam suaranya? Ada. Boleh kita kasih lihat kita? Boleh. Oke, kita putar ya. Coba data sawitnya deh. Yang mana surat tanah? Oh, ribut lagi. Mana surat tanahnya mau ribut? Ambil lagi. Kali kau. Mau apa? Perang. Mau perang lagi? Bikin nama kau di mana surat kau? Mana surat tanahmu? Awas kalau nggak ada ya. Gua hajar kau. Lu ngambil mulut. Suruh tekannya semua itu. Kau mana surat tanahmu? Itu bikin ribut kampung begini. Aku yang bangun semua ini, bukan kau. Ini pejuangnya, bukan tahu. Pulang. Makanya gua saya ikut-ikutan.
Babi kalian. Bilang sama laki kalian semua. Kemudian Mas, setelah itu setelah kami dicaci-caci Iya. kami lari semua. Kemudian itu kan ke sana lebih namanya desa Mas ya, kelapa sawit, kemarin hutan-hutan peradangan. Jadi semua mencari, ibu-ibu itu pada ketakutan, menangis, ada yang bawa anak menangis semua dengan kekasaran mereka. Jadi kami semua kemudian ada mereka masing-masing bawa HP, ada yang menelpon suami, kami nggak berani pulang. Karena kalau kita pulang akan kita melewati rumah orang tersebut. Ketuanya nih? Iya. Ketua ormas ini? Okay. Iya. Terus? Jadi kemudian, jadi datanglah pertolongan. Spontanitas mungkin masyarakat datang, karena saya kebetulan juga seorang bidan dan istri-istri mereka di situ semua kan Mas belum kembali sampai jam 6 sampai maghrib. Datang pertolongan? Iya. Kemudian itulah terjadi ledakan, penembakan yang mengenai salah satu warga. Oke. Nah, singkat ceritanya, habis itu ada proses hukum ya? Iya. Ada proses hukum. Dan akhirnya pokoknya polisi datang, memberikan harapan, akhirnya diproses. Nah, persidangannya mengecewakan katanya? Iya Mas. Apa hasilnya? Hasilnya penembakan itu dituntut 6 bulan dan diputus 3 bulan. Jadi polisi udah benar nih ya? Iya. Tapi hasil yang di hakim dan di jaksa ini yang ya mengecewakan menurut Ibu ya? Iya Mas. Tuntutan JPU berapa tadinya? 6 bulan. 6 bulan. Oh, JPU cuma 6 bulan. Iya. 6 bulan padahal nembak tuh ya walaupun nggak meninggal ya. Senjata api legal. Senjata api legalnya tidak diusut, tidak masuk pasal. Iya, hanya alasan tidak izin dalam pertimbangan dia katakan ya menguasai amunisi tanpa izin. Artinya dikesampingkan korban yang harus dioperasi. Oke, nanti coba mungkin ini kalau untuk yang bisa mengecek ini adalah siapa nih? Berarti Jaksa Agung atau Jaksa Agung, Komisi Yudisial KY, coba dicek lagi putusannya apakah masuk akal apa tidak. Iya. Karena kan polisi udah bersih-bersih, dan juga kejaksaan juga semua harus bersih-bersih juga sama oknum-oknum. Kalau emang ada oknum, kita nggak bicara ini ya, dimanapun ya. Nah, akhirnya sudah berlalu lah ya, si dia sudah keluar penjara nih. Berlalu Mas. Iya. Nah, tapi bukan itu permasalahannya. Permasalahannya ada lanjutannya. Setelah itu ada yang dibunuh ya, Bu? Iya. Gimana ceritanya? Gimana? Surat Yang dibunuh adalah ayah saya. ayah Ibu adalah ayahnya Mbak adalah abang ipar saya. abang ipar Ibu ya? Iya. Dan kebetulan ayah saya itu mantan anggota dewan DPRD Langkat. Oke, mantan anggota DPRD. Iya. Partai Dari Golkar. fraksi Oke, Golkar. dari fraksi Golkar. Oke. Tahun 2014-2019. Oke, oh berarti baru yang kemarin ya? Iya. Terus gimana ceritanya sampai dibunuh? Ditembak katanya? Ditembak Pak. Setahu saya itu ditembak, nggak ada sedikit pun itu dianiaya. Loh, ditembak kan jelas, kalau emang meninggal ditembak kan ada otopsinya pasti kan? Iya. Apa hasil otopsinya? Hasil otopsinya itu ya dada sebelah Kanan, kanan. atas. Ditembak dari jarak 30 cm. Itu saya lihat sendiri rekonstruksinya kan. Iya. Langsung ditembak, tembus dia Pak. Di mana ditembak pada saat itu? Di dada sebelah kanan. Lokasinya lagi ngapain? Lokasinya itu di jalan perkebunan menuju ke rumah. Itu posisinya memang sunyi Pak, kebun-kebun. Oke. Siapa yang melakukan? Polisi udah. Udah. Siapa yang melakukan? Ya, Otak pelakunya. otak pelaku yang sekarang ini ditahan di. Siapa yang ditahan? Jadi hasil dari rekonstruksi dan diakui oleh eksekutor bahwa kan 5 sekarang tuh Mas. Otak pelakunya adalah Luhur Sentosa Ginting. Oh, serius ini? Ya. Ini pada hubungan sama yang tadi nih? Iya, yang menyiapkan senjata api ilegal dia. Eksekutornya namanya Dedi Bangun, dan Dedi Bangun umur 14 tahun telah membunuh orang juga. Oh, residivis jadi? Iya, 2019 dia baru keluar dalam perkara penguasaan senjata api tanpa izin juga. Waduh. Dan hanya dibayar 10 juta dia mau nembak itu. Lalu ditambah 3 orang lagi. Jadi 5 lah yang sekarang disidangkan. Seperti itu. Oke, eksekutor. Ya. Otak pelaku, eksekutor, dan 3 yang turut Penunjuk membantu. Oke. Kenapa alasannya katanya mereka ngebunuh? Katanya persaingan bisnis. Sejak ibaratnya ayah saya itu mengganggu bisnis dia sehingga bisnis dia itu menurun. Itu keterangan dia di Polda. Kata siapa nih? Dia itu siapa? Kata otak pelaku itu Tosa Ginting. Oke. Tapi sekarang dia intinya polisi sudah menentukan pasal apa untuk P21 waktu itu? 340. Pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana. Polisi mana nih?
Ya, Polres Langkat. Polres Langkat. Polres Langkat berarti benar nih. Iya. Tepat. Kerjanya udah benar. Benar. Dia udah menentukan pasal 340 pembunuhan Iya. berencana. Iya. Habis dari polisi pasti dialihin ke kejaksaan kan? Jaksa. Persidangan. Apa yang terjadi di persidangan? Apa mungkin dari Pak Ya, pengacara jadi Pak makanya gini, Iya. Mas. Kemarin kita memang dari awal itu udah sedikit meragukan, ya. Lalu tiba-tiba kemarin ketika sidang pertama bahkan keluarga korban atau pelapornya kan Bu Susi ini dua, Iya. itu nggak diberitahu sidang pertama. Nggak tahu nih, Toto sidang. Iya. Oke. Akhirnya ada anggota polisi yang ngasih tahu, maka sidang kedua lah kami tahu, ya. Dan malamnya saya buka kan sekarang kalau pengadilan itu ada namanya SIPP, Sistem Informasi Persidangan. Buka, nggak di ini, hanya 340 tapi bawahnya nggak. Kita curiga. Lalu ada anggota saya di kantor hukum ini, dia untuk mendampingi ini, akhirnya dapatlah dari penasihat hukum, salah satu yang penasihat hukum Prodeo, dapatlah di kopi ini betul ternyata berubah. Berubah? Artinya pasal dalam dakwaan itu, ya, dalam dakwaan itu yang pertama dia, ini dakwaan primernya, Iya. ya, ini kan ini dibangunnya ini eksekutornya ini, Iya. ya. Jadi di sini dia pasalnya tetap dibikin di sini, ya. Setelah seginting bersama ini, ya, perbuatan ini dibikin kan 340 junto pasal 55 ayat 1 ke Ya, 1 junto, sama ya. kayak perkaranya Irjen Sambo? sama. Ya, Inilah dia. persis. Iya, saya ingat. Tapi masuk subsidiarnya. Ada subsidiar? Oke. Subsidiarnya pasalnya adalah pasalnya adalah 338. Pembunuhan biasa berarti? Iya. Oke. Junto pasal 55, Iya. oke. Ya. Ini yang sebenarnya kepada Brigadir E. Iya, Kan benar, ini dia. Benar. Ya. Ini kayak kopi paste Iya, ya? tapi masuk di sini Ada subsidiar lagi? lebih subsidiar pula. Oke. Ya. Inilah pasal 353 ayat 3. Penganiayaan yang mengakibatkan Bukan kematian. Izin Ini Mas. untuk siapa? Subsidiar yang 353? Semuanya sama dibikin. 340 subsidiar 338, Iya. subsidiar lagi 353. Lebih subsidiar lagi 353. Dan itu yang melakukan siapa? Jaksa. Diperbolehkan, emang boleh nggak struktur seperti itu? Ya itu tadi saya katakan gini Mas, yang saya tahu, saya juga sebagai lawyer, ya, saya juga dosen fakultas hukum, ya, di PTS, ya, bahkan saya tapi lupa ada jurisprudensi Mahkamah Agung ada tentang itu, ya, sepanjang itu, ya, merubah, ya, ke yang lebih berat itu dibenarkan, ya, tapi kalau merubah ke lebih ringan. Dan ini kronologis uraian perkara dakwaannya nggak berubah loh. Ya. Oke. Nah, sepengetahuan saya tidak Oke. ke 353. Makanya pemikiran saya gini. Karena salah satunya bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan putusan di luar dakwaan. Itu pasti. Ya. Iya. Jadi kalau nggak dibikin itu, ya berarti kan tetap 340. Oke, pertanyaannya Pak, Bapak nanya nggak ke jaksa, kenapa ada subsidiar seperti itu? Waktu Ada pertama di polisi udah 340 nih, Iya. tunggal nih ya. Jadi waktu itu kita Iya. coba anggota saya, ya, namanya Ahmad Mulia Sembiring, itu sempat bertanya, ya, tapi bukan ini di apa? Dia katakan ya itulah yang dikirim polisi. Oh, jawabannya adalah? Iya, makanya ini baru kemarin kami dapatkan langsung kasat mengeluarkan ini. Karena Bapak nggak tahu sidang, tahu sidang nggak diumumin, nggak dikasih tahu sidang nih. Iya. Tanpa diberitahu. Karena saya gini Mas, Iya. kenapa anak buah saya yang ke dalam? Iya. Karena kemarin sidang kedua kayak akhirnya saya di situ. Saya juga mau kemarin udah mau dihabisi lagi Mas. Maka saya polisi udah bilang Bang Togar minggir dulu. Kan itu. Makanya ini dikeluarkan oleh kasat kemarin. Inilah SP2HP terakhir ya kepada Susilawati. Menyatakan apa di SP2HP? Bahwa terakhir? pasalnya adalah 340. Dari polisi nih terakhir. Iya, SP2HP ketika terakhir. dilimpahkan. Kan Oke. udah menyatakan lengkap oleh Kajari. Sementara tadi kata dari kejaksaan, Iya. mereka melakukan subsidiar Dasarnya dari penyidik. Iya. Berarti nggak sinkron nih. Nggak sinkron. Oke, mungkin Itu itu bisa aja. dipertanyakan. Ya. Kita kan sebenarnya berharap gini, oke lah kalau ini pun dalam tanda petik ada mainan, ya silakan Anda bikin mau pasal berapa. Kalau kita hakim benar-benar dia objektif, konsekuen dia mau menegakkan, ya, dia kan bisa dituntut pasal 353 karena dakwaannya ada 340, hakim bisa ke 30. Tapi ini kan kami udah nggak percaya Mas, Oke, nama hakim. karena yang lalu ketua pengadilan langsung. Oh, kan kita boleh, Namanya- kan ini iya. kita kan kita tidak menuduh siapa, cuma Iya. kita maksudnya pengen tahu hakimnya siapa Iya. supaya kita tahu kan, nggak dirahasiakan kan? Enggak. Siapa sih nama hakimnya, Mas? Saya nggak nama
cuman tahu namanya Gladys atau apa. Itu ketua pengadilan. Jadi persidangan ini majelisnya untuk 5 perkara ini sama. Ya, ketua majelis adalah ketua pengadilan negeri Stabat. Ya. Hakim anggota satu namanya Sidiki. Ya. Terus hakim anggota lagi satu lagi namanya Maria Barus. Kalau jaksanya, JPU? Jaksanya, kalau ini ada Mas langsung deh. Nanti kan biar maksudnya ini kita bisa tanyakan. Hendra Abdi Pesinaga, ya, ini Kasih Pidum jabatannya. Ya. Yang kedua Sai Sintong Purba, Ya. yang ketiga Jimmy Carter, yang keempat Imelda Panjaitan. Oke. Bapak, nanti mungkin kan ini juga link video ini bisa saya berikan juga ke Jaksa Agung, segala macam untuk dilihat. Dan kami besok sampaikan surat ini Mas, juga kami akan ini kan. Iya. Seperti itulah. Oke. Oke. Dan intinya adalah ini sidang udah keberapa? Sekarang kan dibikin seminggu 2 kali, ini yang kelima. Apa dari sidang terakhir apa yang Bapak lihat, Togar lihat sebagai kuasa Ini hukum? masih hari ini di sana masih ada yang membuat kita makin ini Mas, makin pesimis gitu. Kemarin jaksa berupaya tidak menghadirkan semua saksi yang telah memberi keterangan dan di BAP di polisi. Kasih yang memberatkan. Iya. Iya. Yang periksa hanya mereka kan tidak tahu peristiwanya. Ya. Ada saksi siapa aja yang nggak dipanggil? Waktu kemarin mereka mau langsung ke setelah ini Bu Susi, ya, ada adik dia ini, istri almarhum, itu mau langsung ke saksi mahkota antara mereka karena ini kan di-split. Ya. Makanya anggota saya waktu itu juga sempat protes. Ya. Kan ada saksi ini kan sekitar 27 total. Ya. Nah, tapi hari ini katanya ya karena hari ini juga dihadirkan. Ada salah satu terdakwa kuasa hukumnya itu ngajukan eksepsi. Dan yang menariknya gini Mas, kemarin salah satu daripada pelaku yang turut membantu kita bilang ini udah diancam Mas. Diancam apa lagi? Di rutan. Kan sama-sama sekarang udah di rutan. Iya. Ya, istrinya kemarin ngadu ke Polda, suaminya itu diancam akan dibunuh jika mengatakan yang sebenarnya. Wow. Oleh si Tosa lagi di dalam rutan. Ya, maka dia kemarin minta supaya kalau nggak bisa perlindungan LPSK Pak? Iya, seharusnya gitu. Saya bisa nanti kenalin sama ketuanya semua. Tapi setidaknya saya kenal semua. Pindahkanlah, jangan ke dia di situ, ke rutan lah apa, atau ke Polres kembali. Itulah yang sekarang. Ya, karena istri daripada salah satu yang turut bantu bilang ceritakan yang sebenarnya. Oh betul. Ya, tapi malah diteror lagi. Iya. Karena sama-sama di dalam seperti itu. Jadi itu sebenarnya Mas, ya, Desa Bukit Dinding itu merupakan satu nama yang ya membuat siapapun takut ke sana. Iya. Seperti itulah. Iya. Bahkan Mas, ketika ini kan dipaksakan suami ibu ini waktu itu akhirnya yang nangani Polda pula menjadi tersangka. Ada 3. Saya yang nangani ketika saya di persidangan bela, saya diancam bunuh di ruang sidang Mas. Sama itu langsung bilang, seret si Togar tuh kita bunuh di persidangan ini. Gak usah gitu Pak. Saya tadi pagi aja diancam mau dibunuh Pak, tadi pagi Pak. Hakimnya 9 kali, kalau tak nggak peduli dia. Iya, Pak. Ya tapi terus terang saya nggak takut. Ya, tapi Allah soal mati Mas. Yang penting kita bela rakyat. Iya. Pak. Dan hati-hati kan itu aja. Iya, betul. Dan Seperti kita kalau Allah bersama kita dan juga rakyat bersama kita, ya kita harusnya bisa melawan mafia-mafia ini. Itunya adalah apa? Ini bukti. Ibu ini adalah orang yang berani pada saat itu, saat rakyat tidak berani. Tapi karena ibu ini berani, akhirnya rakyat pun berani. Warga berani. Nah, marilah kita bersama-sama orang yang berani untuk sama-sama berani. Kalau kita kompak, kita bisa. Ya, kenapa kejahatan itu ada? Karena tidak ada orang berani yang melawan mereka. Padahal penjahat itu cuma sedikit. Tapi penjahat itu yang sedikit itu sangat berani mengintimidasi orang-orang supaya takut. Intinya itu. Kuncinya itu. Tapi ibu juga janji nih, ibu kan sekarang kepala desa, berarti jangan jadi kepala desa yang zolim, jangan jadi kepala desa yang semenang-menang korup, iya kan? Karena saya salut sama ibu, tapi kalau suatu saat saya nemuin ibu atau pejabat-pejabat seperti itu, saya juga nggak segan-segan untuk sikat. Sepakat. Iya. Saya duluan nyikatnya Mas. Iya. Oke, benar Bu. Ya, ini pokoknya kita coba. Mudah-mudahan setelah ini kita lihat apakah tanggapan dari pihak kejaksaan. Iya, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung. Kita berharap di situ sebenarnya. Artinya kita tidak ya fakta hukumnya seperti itu ya, berikanlah keadilan kepada masyarakat itu. Di saat kita bilang Polri juga dalam perkara ini telah berupaya dan secara nyata ya mulai berubah
Ya sudah udah nggak ada kelihatan Maafnya hasilnya. kita nggak bisa lupakan bagaimana ketika kemarin kita sedih, udah hampir tak percaya tentang kasus Sambo. Kita nggak percaya loh. Iya, iya. Ternyata seperti itu. Mereka buktikan. Ya, kemarin akhirnya Teddy juga seumur hidup. Seumur hidup. Ya, nggak ada di kok. Tapi di sana kok masih seperti itu. Ya. Ya, pelan-pelan habis itu. Iya. Kan tadi dari polisinya aja, Polresnya udah bener kan? Iya kan? Cuman kan setelah itunya kita nggak tahu. Iya. Boleh, Ya. Tom? Boleh Bu. Apa yang ingin Ibu sampaikan? Kepada Bapak Kapolri, saat ini mendengar kita berbicara, Pak, Iya. di sana kebetulan almarhum mau menyumbangkan tanahnya untuk membuat pospol. Kalau saya berharap bangunlah pospol di desa kami, karena di sana kami hanya punya Babin Kantikmas yang menangani 5 desa, Mas. Kadang-kadang nggak pulang-pulang Babin Kantikmas, Pak Hindra itu namanya. Oke. Jadi saya ingin seandainya, karena jauh dari kabupaten, seandainya mungkin pospol itu terbangun, mungkin kejahatan itu tidak akan tertata rapi di sana, Mas. Iya. Kemudian saya berharap, saya ini saat ini berjuang di tengah-tengah orang yang hanya, Bu, saya berdoa untuk Ibu, tapi mereka tidak berani di depan karena kami takut. Berat, Pak, Iya, berat, iya. Mas, untuk saya berjuang di tengah-tengah orang yang lebih banyak takut, tetapi mereka ingin kemerdekaan gitu. Bantulah kami, datanglah ke desa kami. Kalau saya ceritakan satu persatu, saya panggil, saya sebut namanya, Pak, mungkin orang itu tidak berani, tapi kalau memang ada yang mempertanggungjawabkan keselamatan mereka, pasti mereka terbuka, Pak. Iya. Lihatlah kami, seandainya penembakan itu tidak diponis saat itu Iya. 3 bulan, Pak, pembunuhan hari ini tidak akan terjadi. Iya. Seolah-olah kita berpikir, masyarakat berpikir bahwa pihak hukum memberikan sinyal untuk si pelaku melakukan Iya. kejahatan itu kembali. Iya, Itu yang iya. saya yakini. Oke. Yang kami masyarakat berpikir seperti itu. Dan seandainya masalah ini putusan hukumnya akan seperti ini juga, saya tidak akan, masyarakat Nggak akan percaya. makin down. Tidak akan percaya dengan perjuangan yang udah berdarah, Mas. Iya. Yang udah luar biasa. Kadang-kadang, Mas, keluarga dan anak tidak terperhatikan lagi gitu. Demi apa saya rela mati, yang penting desa saya itu merdeka gitu loh, Mas. Betul. Iya. Itu harapan kami. Mohon dikawal persidangan ini, Mas. Iya, apapun yang penting kalau keputusan jaksa atau hakim nanti pun harus ada transparansi. Iya. Ya kan? Kita Iya. berusaha untuk percaya, tapi harus ada transparansi dan juga kejelasan. Kan kalau misalnya akhirnya tadi subsidi lebih ringan, apa alasannya? Kan dari polisi sekarang sudah jelas tadi, tembakan dari samping Iya. di jarak 30 cm nembus sampai, iya kan? Iya. Dan ibaratnya kenapa pas lagi di tengah jalan? Itu sudah dari logika orang awam sih udah kelihatan. 3 kali perencanaan baru terjadi, 4 kali Iya. perencanaan baru Sudah terjadi. Diakui ada juga, 2 Pak. kali mau dilakukan. Iya. Yang salah satunya mau dibacok dengan kampak pembelah kayu. Iya. Udah diakuinya itu. Cuman orang rame karena ada ada anggota polisi di situ yang BKU di kebun lagi duduk sama, batal. Makanya saya bilang gini, Mas. Dia udah berapa kali percobaan itu kan? Iya. 2 kali. Jadi udah nggak Yang dicerita bukan ketiga lah. 40 gitu ya? Iya. Iya. Jadi Iya, makanya iya. di sini Iya, iya. lucu, dakwaan ini jelas semuanya. Iya. Ya, kok bisanya ngelenceng ke pasal itu? Seperti itu sebenarnya. Betul, oke. Dan kalau begitu kita mohon tanggapannya dari Kejaksaan Agung. Iya. Ya. Dan besok Mas izin kami akan nyampaikan surat ini ke Jaksa Agung, Ke KY. Menko Polhukam, KY, Oh iya, Jamwas. juga. Besok udah kami ini sebelum pulang semua. Iya, iya. Makanya melalui acara ini juga Oh. mohonlah ya Jamwas lihat anggota Iya. Anda di bawah sana, jangan main-main. Iya. Ya. Kasihan negeri ini. Betul. Iya, Ya. betul. Termasuk komisi judisial. Karena kemarin kami udah surati loh, Bas, supaya KY itu kan ada di daerah, di provinsi. Tolonglah datang pantau persidangan ini, tapi nggak ada juga. Gitu. Ya, itu gunanya komisi judisial kan memantau itu ya. Karena menurut saya kalau misalkan ada, ya mereka nggak akan seberani itu bermain, memain-mainkan nyawa manusia loh. Seperti itu, Mas. Para pemimpin kita jangan biarkan rakyat Anda menangis Ya. atas kesenangan atau ketidakadilan. Iya. Oke, terima kasih. Saya suruh utama pamit dulu. Mudah-mudahan keadilan di negeri ini lebih baik lagi dan kita semua mendapatkan kepastian hukum dan juga hak yang sama. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.